Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Putri dengan nomor induk mahasiswa 24010138 dari kelas A4 Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menganalisis mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, langsung saja ke studi kasus yang pertama. Di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Selanjutnya, tips meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah. Adakan sholat berjamaah yang nyaman, kajian rutin, dan qiyamul lail. Yang kedua, aktivitas pemuda. Buat program menarik seperti diskusi santai, kegiatan kreatif islami, dan peran pemuda di masjid. Yang ketiga, program sosial. Lakukan kegiatan amal, sedekah, dan bakti sosial. Dan yang terakhir, kegiatan rutin. Adakan zikir, doa bersama, dan acara seperti hari-hari besar Islam. Selanjutnya, program kesehatan jasmani dan rohani. Yang pertama, kajian kesehatan dan gaya hidup Islami. Selenggarakan kajian tentang pola hidup sehat, pentingnya menjaga tubuh, dan kebersihan sesuai ajaran Islam. Yang kedua, layanan konseling rohani. Sediakan program konsultasi kejiwaan dan spiritual dengan melibatkan ustadz atau praktisi kesehatan mental Islami. Yang ketiga, senam sehat atau olahraga bersama. Adakan senam atau olahraga ringan di halaman masjid setiap akhir pekan untuk semua kalangan. Dan yang terakhir, kegiatan jalan sehat atau gowes Islam. Ajak jamaah untuk berpartisipasi dalam kegiatan jalan sehat atau bersepeda bersama dengan tausiah singkat. Selanjutnya ke jenis pendidikan atau pelatihan. Yang pertama, pendidikan keagamaan, kajian fikih dan akidah. Yang kedua, pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan UMKM atau jualan online. Yang ketiga, pendidikan kesehatan, edukasi pola hidup sehat dan pertolongan pertama. Selanjutnya ada juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, koperasi syariah. Mendirikan koperasi berbasis syariah untuk membantu simpan pinjam dan usaha bersama. Kemudian, bazar dan pasar rakyat. Fasilitas bazar produk jamaah untuk mempromosikan usaha lokal. Yang ketiga, pelatihan kewirausahaan. Adakan pelatihan bisnis kecil seperti UMKM, jualan online, atau keterampilan produktif. Mungkin cukup sekian untuk kasus yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke kasus yang selanjutnya. Baik, studi kasus 2. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajari di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajar cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal, sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim atau pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Prinsip-prinsip pendidik dalam Islam. Yang pertama, murabbi.
Pendidik akhlak, gunakan pendekatan lembut dan penuh kasih sayang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mu'alim atau pengajar, terapkan metode belajar aktif seperti diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, muzakir, pemberi nasihat, berikan nasihat bijak dan kisah inspiratif yang relevan. Strategi untuk pendekatan kepada siswa. Yang pertama, membangun kedekatan personal, sapa siswa dengan ramah dan panggil nama mereka secara personal. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan empati dan mengajar. Berikan apresiasi atau usaha siswa sekecil apapun untuk membangun kepercayaan diri mereka. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang nyaman, ajak siswa berdiskusi dengan bebas tanpa harus takut salah agar mereka merasa dihargai dan didengar. Adapun kegiatan atau metode pembelajaran, yang pertama metode storytelling Islami, ceritakan kisah-kisah inspiratif dari sirah Nabi, sahabat, atau tokoh Islam untuk menyampaikan nilai moral dan akhlak. Kemudian yang kedua, metode tanya jawab terbuka, berikan kesempatan siswa untuk bertanya tanpa rasa takut dan jawab dengan sabar serta menghargai pendapat mereka. Kemudian, games edukatif Islami, gunakan permainan kuis atau teka-teki seputar materi agama. Contohnya nih, kuis sirah Nabi atau tebak ayat dan makna. Mungkin cukup sekian untuk studi kasus yang kedua. Terima kasih. Dan lanjut ke soal 3. Yang saya tahu tentang rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam, termasuk manusia, hewan, lingkungan. Yang saya tahu tentang ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dengan menghindari riba, goror atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Yang ketiga, yang saya tahu tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam atau ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang disyariatkan untuk membangun keluarga sakinah atau tenang, mawaddah, cinta, dan ramah kasih sayang. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.